komunikasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam bisnis untuk mempercepat pertukaran informasi. Dengan menggunakan alat seperti aplikasi pesan dan aplikasi Zoom, karyawan yang berbeda lokasi tetap dapat berkomunikasi. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh komunikasi digital memberikan peluang untuk karyawan dapat bekerja di mana saja. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Tapi karena kan saya hari ini tidak bisa hadir di kantor, mohon maaf sekali kita melaksanakan rapat via Zoom. Komunikasi bisnis melalui perangkat seluler semakin penting di era digital karena memungkinkan akses cepat dan fleksibel terhadap informasi. Dengan aplikasi pesan instan, email, dan platform konferensi video, karyawan dapat berkolaborasi secara efisien tanpa terikat lokasi. Perangkat seluler juga memungkinkan penyampaian informasi penting secara real-time, meningkatkan responsivitas dan produktivitas. Selain itu, komunikasi ini membantu perusahaan menjangkau audiens lebih luas dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Dengan demikian, komunikasi seluler berperan kunci dalam strategi bisnis yang efektif dan adaptif. Di sini kita akan membahas terkait program kita tentang varian mie instan yang varian B. Bagaimana dari divisi pemasaran perkembangannya? Boleh disampaikan, Ibu Salwa? Baik, terima kasih kepada Ibu Dina. Di sini saya akan menyampaikan tentang divisi pemasaran. Kondisi sekarang itu penjualan di wilayah barat sudah memenuhi target, namun di wilayah tengah masih tertinggal. Jadi kami divisi pemasaran butuh kerjasama yang lebih erat dengan tim distribusi. Komunikasi bisnis melalui perangkat seluler semakin penting di era digital karena memungkinkan akses cepat dan fleksibel terhadap informasi. Dengan aplikasi pesan instan, email, dan platform konferensi video, karyawan dapat berkolaborasi secara efisien tanpa terikat lokasi. Perangkat seluler juga memungkinkan penyampaian informasi penting secara real-time, meningkatkan responsivitas dan produktivitas. Selain itu, komunikasi ini membantu perusahaan menjangkau audiens lebih luas dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Dengan demikian, komunikasi seluler berperan kunci dalam strategi bisnis yang efektif dan adaptif. Pagi yuk, lagi ngerjain apa nih? Lagi ngerjain tugas yang agak susah nih. Oh, itu tugas proyek yang kemarin atau lain lagi nih? Proyek yang kemarin. Keterampilan komunikasi interpersonal adalah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain melalui komunikasi verbal maupun nonverbal. Kamu kesulitan di bagian mana nih? Yang ini nih Bin, bagian pendataan. Oh, itu ya. Gimana kalau kita ajak teman-teman kita buat diskusiin soal proyek ini? Iya boleh, kira-kira kapan ya Bin? Bisa. Nanti sore jam 4 bisa nggak? Boleh. Oke, kita nanti hubungin teman-teman yang lain juga ya. Kamu juga, aku juga. Iya, kasih ya Bin udah mau bantuin kerjaan aku. Iya, sama-sama. Ayo, itulah gunanya tim. Kita kan harus membangun kerja sama tim yang baik, sama tim. Oke, kalau gitu aku lanjut kerja lagi ya. Semangat, Ayu. Keterampilan ini penting dalam berbagai konteks, seperti lingkungan kerja, hubungan pribadi, dan interaksi sosial secara umum. Berikut adalah beberapa elemen penting dari keterampilan komunikasi interpersonal. 1. Keterampilan mendengarkan aktif. Mampu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan respon yang tepat, serta menunjukkan pemahaman terhadap apa yang disampaikan oleh lawan bicara. 2. Empati. Kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, serta menunjukkan bahwa Anda peduli terhadap perasaan mereka. 3. Komunikasi verbal yang jelas. Mampu menyampaikan pesan secara jelas dan tepat, baik dalam memilih kata-kata maupun cara penyampaiannya. 4. Komunikasi nonverbal. Memahami dan menggunakan isyarat nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara untuk memperkuat pesan yang akan disampaikan. 5. Keterampilan memberi dan menerima umpan balik. Mampu memberikan kritik yang membangun dan menerima masukan dengan terbuka tanpa defensif. 6. Penyesuaian komunikasi. Mampu menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan situasi dan karakteristik orang yang diajak bicara. Yang terakhir, resolusi konflik.
Keterampilan dalam menangani perbedaan pendapat atau konflik dengan cara yang konstruksif dan menjaga hubungan dengan baik. Mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dapat membantu memperkuat hubungan, membangun kepercayaan, dan meningkatkan efektivitas kerja dalam tim. Selamat siang, Bu. Selamat dulu. Terima kasih. Jadi gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Kolaborasi memerlukan kepercayaan dan transparansi antara perusahaan yang terlibat. Etika bisnis yang baik memastikan bahwa setiap pihak diperlakukan adil, tidak ada kecurangan, dan reputasi perusahaan tetap terjaga. Ini juga penting untuk memastikan bahwa kolaborasi menguntungkan semua pihak. Yang pertama, berkomunikasi secara efektif dalam tim. Komunikasi yang jelas dan transparan dapat meminimalisir miskomunikasi antara anggota tim. Selain itu, anggota tim dapat memahami tugas masing-masing dan tujuan tim. Kami sangat senang dapat berkolaborasi dengan perusahaan ibu, yaitu kita dapat membuat produk fashion seperti tote bag dan baju dengan desain produk kami. Terima kasih juga Bu, kami merasa sangat terhormat bisa berkolaborasi dengan brand sebesar Indomie. Memang kami itu mengedepankan kreativitas dari identitas lokal supaya menarik perhatian dari anak-anak muda. Yang kedua ada jenis-jenis tim. Yang pertama adalah tim fungsional, terdiri dari anggota dengan spesialisasi di bidang yang sama seperti tim pemasaran atau tim IT. Yang kedua ada lintas fungsional melibatkan anggota dari berbagai departemen, seperti tim proyek yang terdiri dari perwakilan pemasaran, IT, dan operasional. Yang ketiga ada tim virtual, beranggotakan orang-orang yang bekerja dari lokasi yang berbeda, dan tim hybrid menggabungkan anggota yang bekerja di kantor dengan yang bekerja dari jarak jauh. Yang ketiga ada keuntungan dan kerugian tim. Yang pertama ada keuntungan tim, yaitu tim bisa mendorong inovasi dengan ide-ide dari berbagai perspektif, meningkatkan efisiensi melalui pembagian tugas, dan membantu menyelesaikan masalah lebih cepat. Selanjutnya ada kerugiannya, yaitu konflik bisa terjadi karena perbedaan pendapat. Miskomunikasi dapat memerlukan produktivitas, dan koordinasi yang buruk bisa menyebabkan proyek terhambat. Kami juga sangat senang dengan kolaborasi ini dan kami harap produk yang kita buat ini dapat diterima oleh konsumen. Selain itu ya Bu, yang terpenting dari kolaborasi kita ini yaitu komunikasi antar perusahaan dan transparansi yang harus dijaga. Iya Bu, saya juga setuju banget. Saya juga berharap bahwa kolaborasi ini bisa berjalan tanpa adanya miskomunikasi. Kalau memang nanti dalam produk-produk yang akan kami rilis lagi ada revisi dari pihak Ibu, silahkan dikonfirmasikan ke pihak kami. Terima kasih. Tim yang sukses biasanya memiliki tujuan yang jelas, anggota yang saling percaya, dan pembagian tanggung jawab yang merata. Setiap anggota juga merasa didukung dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima ada dinamika kelompok. Dinamika dalam kelompok sangat penting karena interaksi antar kelompok mempengaruhi produktivitas tim secara keseluruhan. Konflik yang tidak dikelola dengan baik bisa merusak hubungan antara anggota tim. Sebaliknya, kerjasama yang baik bisa mendorong pencapaian tujuan yang lebih efisien. Yang keenam ada tim virtual dan hybrid. Tim yang bekerja jarak jauh atau virtual dan hybrid sering menghadapi tantangan seperti perbedaan zona waktu, komunikasi yang kurang lancar, serta memerlukan teknologi yang tepat untuk saling terhubung. Namun, jika dikelola dengan baik, tim ini bisa tetap produktif. Saya berharap kolaborasi ini akan berhasil. Nantinya ke depan, jika ada yang dikomunikasikan lagi, bisa dibicarakan lagi ya Bu. Nanti kita bisa atur jadwal lagi. Kalau gitu memang sudah ada yang tidak perlu dibicarakan lagi. Saya pamit undur diri ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu ya. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam kolaborasi, terutama di tim yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang berbeda atau bekerja dari lokasi yang berjauhan. Komunikasi yang baik bisa menjembatani perbedaan dan memastikan semua orang bergerak ke arah yang sama. Etiket bisnis mencakup sikap profesional, integritas, dan etika dalam setiap interaksi. Menjaga etika bisnis membantu memperkuat hubungan dengan kolega dan klien, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Semoga lancar ya Bu ya. Komunikasi antar budaya menjadi krusial di pasar global yang semakin beragam. Pemahaman tentang keragaman mencakup semua karakteristik dan pengalaman individu adalah kunci untuk berinteraksi secara efektif.
Komunikasi antar budaya menghadirkan peluang bagi para profesional untuk memahami para audiens yang beragam. Namun, tantangan muncul ketika perbedaan budaya mempengaruhi cara kita mengirim dan menerima pesan. Hi Bina, I think we need to discuss our proposal clearly. Siapa kamu berbahasa Indonesia? No, I can't Bina. Tantangan utama dalam komunikasi antar budaya adalah perbedaan dalam keterampilan, tradisi, dan pandangan. Budaya tempat seseorang dibesarkan sangat mempengaruhi cara mereka berkomunikasi. Oleh karena itu, kompetensi budaya merupakan kemampuan untuk menghargai dan beradaptasi dengan perbedaan budaya menjadi sangat penting. What's wrong guys? Ada masalah apa ini? Ini Bu, jadi dia tadi mau nanya sama saya, terus dia ngajak ngomong saya, tapi saya nggak ngerti soalnya berbahasa Inggrisnya kurang mahir dalam berbahasa Inggris. Budaya terdiri dari simbol, kepercayaan, nilai, dan norma yang mempengaruhi perilaku individu. Konsep interseksionalitas menjelaskan bagaimana keanggotaan dalam berbagai budaya dapat menyebabkan diskriminasi. Okay, I help you guys. What do you want to talk about her? I would like to discuss our project goals. Bina, ini mau membahas tentang proposal kalian. Oh gitu ya Bu? Iya, kamu kesulitan ya dalam berbahasa dengan dia? Iya, soalnya saya nggak begitu mahir dalam segi bahasa Inggris. Jadi nanti saya kasih satu orang lagi di tim kalian buat yang mahir berbahasa antara kalian berdua, jadi bisa ngobrol dengan lebih lancar komunikasinya ya. Makasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Tapi kalian juga saling belajar ya untuk berbahasa supaya kalian bisa komunikasi dengan lancar. Baik Bu, makasih ya. Understand, are you? No ma'am. You should learn more about other language. Okay ma'am, thank you. Bias di tempat kerja adalah masalah kompleks yang sering dihindari. Mengurangi bias dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Beberapa bentuk bias yaitu kode switching, yaitu menyesuaikan perilaku atau cara berbicara agar sesuai dengan norma budaya dominan. Exclusionary behavior, yaitu tindakan yang mengirim pesan bahwa seseorang tidak termasuk. Role incredulity, yaitu ketidakpercayaan yang dihadapi oleh perempuan atau minoritas dalam peran profesional. Beragam faktor seperti ras, usia, jenis kelamin, agama, dan latar belakang pendidikan harus dipertimbangkan dalam berkomunikasi antar budaya. Memahami norma sosial dan kebiasaan dapat membantu mengatasi perbedaan. Oke, good luck ya guys. I hope kerja kalian bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Oke, semangat ya. Iya. Thank you. Thank you ma'am. Sadari bias Anda sendiri dengan mencari tahu dan mengatasi bias tersebut. Lalu, berhati-hati dengan simbol atrabilitas, yaitu perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Lalu, memiliki rasa menyenangkan dan hormat untuk membangun hubungan yang positif.